Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Pak Fadil. Di sini saya Jacob Reinhard Fadil Siagian dengan NIM 1823026. Di sini saya akan mempresentasikan laporan UTS saya. Langsung saja. Pertama ke analisis domain driven design. Saya di sini merancang platform musik digital yang saya namakan Musich. Saya merujuk studi kasusnya kepada Spotify. Jadi prinsip domain driven design-nya itu saya masukkan pada Spotify. Ini adalah alasan-alasan saya memilih Spotify, tapi karena panjang langsung skip aja. Jadi kalau berdasarkan prinsip domain driven design-nya, core domain-nya itu adalah kewenangan adalah bagian dari sistem yang memberikan keunggulan kompetitif utama, memiliki kompleksitas bisnis yang tinggi dan menjadi fokus investasi strategi perusahaan. Dalam kasus Spotify yang tentu saja kasus saya, Musich, core domain-nya adalah rekomendasi dan penemuan konten yang dipersonalisasi. Kemudian domain intinya ini akan menjadi sumber inspirasi untuk sistem rekomendasi musik yang melalui sistem ini pengguna akan menemukan musik baru yang relevan dengan seleranya. Kemudian ini alasan memilih rekomendasi dan personalisasi penemuan konten sebagai core domainnya, yaitu ada keunggulan kompetitif, kompleksitas bisnis yang tinggi, deskripsinya bisa dilihat saja, dan fokus investasi dan nilai strategis. Kemudian penjelasan subdomain dan model konteksnya. Eh, untuk subdomainnya ada dua, yaitu satu di core subdomain, satunya di generic subdomain, dan satunya adalah supporting subdomain. Eh, Langsung saja deh. Pertama, subdomain di core subdomainnya. Subdomain ini inti dari musisnya, karena tadi sesuai yang saya bilang, itu adalah rekomendasi dan personalisasi pengalaman, pengalaman mendengarkan pengguna. Jadi, fokusnya adalah menganalisis perilaku pengguna dan karakteristik audio untuk memberikan rekomendasi musik yang dipersonalisasi. Ini saya menemukan fitur-fitur di Spotify yang merupakan bagian dari recommendation ini. Kemudian boundary-nya bisa dilihat. Yang kedua adalah generic subdomain, yaitu billing dan subscription. Subdomain ini menangani tentang status langganan pengguna, seperti premium dan family premiumnya. Kemudian metode pembayaran dan faktur pelanggan. Bersifat generik karena permasalahan yang dihadapi bersifat umum dan bisa ditemukan di layanan lain kayak Netflix atau YouTube Premium. Kemudian boundary konteksnya itu adalah billing konteks dengan boundary-nya adalah sebagai berikut. Kemudian katalog management. Katalog management saya kategorikan sebagai supporting subdomain karena bertanggung jawab mengelola aset musik dari musik. Tugas utamanya itu mencakup penerimaan konten dari label rekaman, penyimpanan metadata lagu, serta pengelolaan hak cipta dan distribusi konten di berbagai wilayah. Eh, Subdomain ini bersifat supporting karena tidak menjadi pembeda apapun untuk musik. Ia hanya mendukung fungsi rekomendasi dengan menyediakan data yang akurat dan legal. Berikut konteksnya adalah katalog konteks dengan model sebagai berikut. Kemudian ini adalah desain model domain. Berikut adalah diagram deskripsi entity-nya. Penjelasannya adalah diagram di atas ini adalah diagram yang menggambarkan model untuk core domainnya, yaitu dengan recommendation konteks. Eh, ini adalah aggregate root, yaitu adalah mewakili representasi komprehensif dari preferensi dan perilaku musik seorang pengguna. Semua perubahan terhadap data preferensi pengguna harus melalui entitas ini untuk menjaga konsistensinya. Jadi ini adalah entitas utamanya. Kemudian isi-isinya itu ada referensi ke entities dan value objects yang ada dua, yaitu interaction event sama audio features. Eh, Interaction eventnya itu atau value object mewakili setiap interaksi pengguna terhadap lagu
kayak play, skip, sama complete. Dan ini menjadi dasar pembawaran preferensi pengguna dari user taste profile tadi. Isinya itu audio features dan track dan artis. Yang ini ada referensi ke bawahnya lagi, yaitu ada track ID sama artis ID. Kemudian boundary konteksnya atau bounded konteksnya itu di recommendation context, entitas user hanyalah user ID dengan user taste profile. Kemudian lagu dan artis diakses hanya melalui ID. Konteks ini tidak mengetahui metadata, label, atau royalti lagu. Semuanya itu bukan tanggung jawabnya recommendation context, tapi tanggung jawabnya katalog konteks. Kemudian refleksinya, keuntungannya itu adalah mengelola kompleksitas skala besar, fokus pada keunggulan kompetitif di core domainnya, bahasanya yang seragam, memiliki ubiquitous language, yang konteksnya itu memiliki istilah yang jelas seperti di billing konteks, user berarti customer dengan subscription status, dan di recommendation konteks, user itu adalah user test profile dengan affinity generation. Kemudian yang terakhir adalah sistem yang evolusioner dan adaptif. Tapi tantangannya itu ada 4 juga, yaitu komunikasi antar konteksnya. Walaupun tiap bounded konteks berdiri sendiri, komunikasi antar konteks itu tetap diperlukan. Misalnya, recommendation konteks itu butuh data dari katalog konteks, dan per konteks itu mengirim interaction event ke recommendation konteks. Kemudian yang kedua ada kurva belajar yang tinggi, yang ketiga itu resiko overengineering, dan yang terakhir itu rekonsistensi data lintas konteksnya. Yang ini berarti data antar konteks bisa aja nggak sinkron. Kemudian dokumentasi API publiknya bisa lihat saja di sini. Ini kalau di web saya, pertama ada premiumnya ya berarti ini tentang billing konteksnya. Misalnya dipilih, bisa lihat ini adalah hasil API-nya. Saya menggunakan Stripe. Sedangkan ini ada yang kedua, yaitu Spotify Web API sama Genius Lyrics. Bisa dilihat di sini. Ini adalah untuk melihat lagunya, misal dipilih lagu. Untuk lagu dan profil artisnya itu diambil dari Spotify. Dan untuk liriknya sendiri, karena Spotify tidak ada, saya menggunakan Genius API. Penjelasannya bisa dilihat di sini. Kemudian ada analisis interaksi subdomain atau menurut konteks. Jadi ada 3 menurut konteks yang tadi diidentifikasi sebelumnya, yaitu recommendation konteks, billing konteks, sama katalog konteks. Dan 2 yang paling krusial itu yang butuh interaksi banyak adalah katalog konteks dengan recommendation konteks. Alasannya karena interaksi antara katalog konteks dan recommendation konteks bersifat fundamental bagi platform saya, yaitu Musits. Sistem rekomendasinya itu tidak dapat berfungsi secara optimal kalau nggak ada data dari musik dan informasi fitur audio yang disediakan oleh katalog konteks. Eh, Langsung saja ke skenario banded konteks terpilih. Skenario-nya adalah pertama ada input. Jadi misalnya sebuah label rekaman besar mengunggah album baru dari artis populer ke platform musik. Kemudian tim katalog konteks menerima aset musik ini, kemudian melakukan serangkaian validasi. Setelah verifikasi serta analisis untuk file audionya, akan ekstraksi data seperti audio features, yaitu tempo, energi, dan stability, dan valence. Kemudian setelah validasi selesai, lagu-lagunya itu menjadi bagian dari katalog musik dan siap untuk diputar dan disebarkan ke pengguna lainnya. Kemudian ada proses itu setelah data lagu yang baru itu berhasil disimpan di katalog konteks, informasi mengenai lagu tersebut dikirim ke recommendation konteks melalui mekanisme sinkronasi data atau domain event. Kemudian recommendation konteks itu kemudian memperbarui basis datanya agar algoritma rekomendasi itu bisa mengenai lagu-lagu yang baru diupload sama artis tadi. Kemudian langsung ke outputnya. Di sini recommendation konteks memiliki entitas user test profile. Jadi misalnya ada pengguna B memiliki affinity artis yang tinggi terhadap artis A, maka mendengarkan jika mereka sering mendengarkan lagu dengan artis audio features yang serupa, eh, pengguna tersebut bakal dapat recommendation dari recommendation konteks.
Ini di hasil bisnisnya itu berkat informasi dari audio fitur seni peroleh dari katalog konteks dari tiga ini. Sistem rekomendasi ini dapat menunjukkan lagu baru dari artis A dengan preferensi pengguna B. Akibatnya, lagu baru tersebut akan secara otomatis muncul dalam playlist personalisasi pengguna, misalnya dalam rilis radar milik pengguna B. Jadi itu adalah cerita dari kolaborasi antara katalog konteks dan recommendation konteks. Kemudian ada konteks mapping pattern. Berdasarkan skenario di atas tadi, pola konteks mapping yang paling tepat saya rasa adalah ACL, yaitu Anti-Corruption Layer. Karena meskipun katalog konteks dapat menyediakan open house service dalam bentuk API publik yang stabil, dari perspektif recommendation konteks yang merupakan core dari platform saya ini, fokus utamanya adalah melindungi integritas model domain inti dari pengaruh atau perubahan eksternal. Makanya anti-corruption layer itu dipilih sebagai pendekatan paling sesuai. Justifikasinya itu adalah perlindungan terhadap core domain, kemudian untuk mengatasi masalah perbedaan model dan bahasa, mendukung otonomi antara tim, biar masing-masing tim bisa berjalan dengan baik secara masing-masing, serta terakhir itu kesesuaian dengan skenario bisnis yang di atas, supaya bisa jalan masing-masing. Kemudian domain eventnya, peran domain event ini untuk mastiin komunikasi antara katalog konteks dan recommendation konteks itu berlangsung secara decoupled. Jadi tidak terlalu banyak menyinggung. Seperti ini, mendukung otonomi antar tim ini. Domain event ini memungkinkan setiap konteks bekerja secara mandiri sambil tetap dapat saling memberitahu ketika ter, suatu, suatu peristiwa penting terjadi dalam domain masing-masing. Eh, Langsung saja ke nama domain eventnya. Pertama, nama eventnya harus mencerminkan sesuatu yang telah terjadi masa lalu dengan menggunakan ubiquitous language dari katalog konteks. Sehingga nama eventnya bisa jadi adalah track published to catalog. Event ini menandakan bahwa sebuah lagu telah resmi diunggah, diproses, dan diterbitkan ke dalam katalog musik. Dengan kata lain, lagu tersebut kini tersedia bagi sistem lain untuk digunakan, termasuk oleh recommendation konteks, untuk kebutuhan analisis dan rekomendasi. Kemudian mekanisme kerjanya adalah ada penerbitan. Jadi setelah lagunya itu diproses dan dianalisis, sistemnya akan menerbitkan domain eventnya yaitu track published to catalog. Ketika sistem ini diterbitkan, tandanya itu bahwa file lagunya itu divalidasi, metadata dan audio fiturnya telah disimpan, dan lagunya telah tersedia di sistem musik. Event tersebut kemudian dikirim ke event bus atau message broker yang dapat diakses oleh konteks lain dalam ekosistem musik. Kemudian ada langganan. Anti-corruption layer-nya ini eh, yang ada dalam recommendation konteks bertindak sebagai subscriber. Lapisan ini secara aktif mendengarkan setiap kali event track publish to katalog diterbitkan oleh katalog konteks. Kemudian ada interaksinya, yaitu ketika event diterima, ACL akan membaca payload dari event tersebut. Kemudian ACL melakukan proses transformasi data, yaitu hanya mengambil informasi yang relevan. Informasi yang tidak relevan bagi recommendation konteks itu akan diabaikan. Dan terakhir, ACL memicu logika internal dari recommendation konteks untuk memperbarui model rekomendasi. Misalnya menambahkan lagu baru ini ke daftar kandidat yang akan muncul pada playlist rilis radar bagi pengguna yang memiliki affinity yang mirip terhadap lagu tersebut. Dengan mekanisme ini, recommendation konteks itu nggak perlu melakukan polling atau memanggil API katalog setiap waktu. Sehingga komunikasi menjadi reaktif, efisien, dan loosely coupled. Kemudian terakhir ada struktur dan data kunci dalam event. Ini event track publish to catalog itu membawa data dalam bentuk payload yang telah disepakati oleh OHS. Data yang dikirim ini hanya berisi informasi yang dibutuhkan oleh downstream konteks seperti recommendation konteks. Struktur datanya bisa dilihat di sini. Kemudian dampak terhadap sistemnya, yaitu dengan adanya event tersebut, integrasi antara bounded konteks di platform musik menjadi reaktif dan efisien. Yaitu katalog konteks tidak perlu mengetahui siapa penerima datanya. Recommendation konteks dapat langsung memberitahu sistem rekomendasi begitu event diterima. Kemudian sistem dapat mudah diskalakan karena komunikasi berbasis event dapat berjalan asinkron dan terdistribusi. Pendekatan ini sepenuhnya sejalan dengan prinsip DDD dan arsitektur modern berbasis event,
di mana setiap bonus konteks tetap independen, otonom, dan loosely coupled, namun tetap berkolaborasi melalui kontrak yang eksplisit. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.